Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, di pertemuan selanjutnya ini, di video ini kita akan membuat pengaturan terhadap fungsi insert, update, dan juga delete, dan juga tampil datanya ke nantinya kita pakai data grid view ya. Nah, caranya masuk Solution Explorer, terus klik kanan di aplikasi toko, pilih add, kemudian new folder. Nah, kita kasih nama, misal di sini adalah manager. Jadi nanti kan misalkan kalian bikin ada 5 form gitu ya, terus ya tentunya di sini pengaturan manajernya beda-beda gitu kan. Nah, kita mau manage buat yang barangnya gitu kan, buat kelas yang barang. Atau kalau mau nanti menambahkan kelas yang lain ya tambahkan saja nanti kelas manajernya. Klik kanan add manager gitu. Add class, terus kasih nama misalkan manajer barang, manajer penjualan, pembelian, dan sebagainya. Oke, langsung aja klik kanan di folder manager, pilih add, terus tambahkan kelas. Kita tambahkan di sini adalah manager underscore misal barang ya, kemudian add. Setelah jadi, kita di sini perlu untuk menambahkan beberapa namespace dulu dari using system.data. Kemudian using system.drawing, kemudian ada using system.windows.form, kemudian terakhir using system.data.sql client. Kemudian next selanjutnya, ini saya perbesar dulu ya. Nah, agak kelihatan ya. Terus kita tambahkan di sini deklarasi variabelnya dulu, yaitu static ya, kita pakai static aja. Static misalkan integer temp, ini buat nantinya mengisi dari query-nya ya. Kemudian kita tuliskan lagi di sini, deklarasikan static string query, ini buat penulisan query-nya. Nah, kita bikin dulu untuk yang pertama metode tambah, dimana kita akan pakai nantinya sebagai cara untuk bisa menambahkan data ke dalam tabel, dimana untuk yang ditambahkan itu berdasarkan berbagai entitas di tabel barang dari tabel barang ya, dan sudah kita definisikan tadi di folder entitas ya, yaitu yang barang kita kasih B misal kayak gini. Kemudian kita tuliskan temp, misal kita deklarasikan dulu nilainya 0, kemudian query-nya. Nah, ini sama dengan insert ya, insert into kayak gitu kan. Insert into nama tabel barang, valuation. Nah, value ini yang pertama kita tuliskan pakai tanda petik 1 terus petik 2 terus tanda plus kayak gini, plusnya di tengah-tengah, yaitu B, merujuk ke B, yaitu pada kode barang dulu. Kemudian kita koma di sini. Kemudian B dot pakai petik 1 dulu, petik 2 tanda plus, terus B nama. Kemudian ini juga sama, B dot diskon ya. Kemudian habis itu harga, B dot harganya. Kemudian ini lagi B dot setelah harga, kemudian ada lagi yaitu rak ya, stok gudang, stok gudang. Terus kemudian stok raknya B dulu, kemudian rak, stok rak, terus selanjutnya adalah yang rusak, B dot rusak. Oke. Dan satu lagi di sini adalah
b dot terus bukan rusak ya, tapi adalah satuan. Nah, udah. Selanjutnya kalau sudah, kita gunakan try, fungsi try. Kemudian kita buat di sini adalah isian term sama dengan, yaitu dari kelas fungsi kita panggil yang eQuery ya tadi, karena fungsinya nanti berkaitan sama insert update delete, dimana di sini yang mau dieksekusi dari query-nya, perintah query tadi, insert intonya. Kemudian setelah itu kita catch, geser ke bawah, catch, oke, catch. Di sini pakai exception A, kayak gini. Terus di sini pakai console dot readline. Misal di sini adalah errornya ya ditujukan ke e.toString. Nah, seperti ini. Dan kemudian kita return time di terakhirnya. Oke. Nah, ini sudah jadi. Terus selanjutnya, nah ini kita pakai untuk tambah ya, untuk menambahkan data ke tabel barang. Selanjutnya kita buat pengaturan untuk bisa nantinya melakukan perubahan pada data di tabel barangnya. Kita copy aja ya, ini tadi di copy terus kita pastekan, kita ubah di sini namanya edit gitu ya. Entitasnya masih sama dari barang dan kita ganti query-nya. Nah, kalau yang update itu kan edit ini kan berarti merubah, jadi pakainya adalah update nama barangnya, nama tabelnya, misal tabel barang, jadi update barang value. Nah, values. Kemudian di sini kita definisikan dulu dari yang pertama. Jadi where kodenya itu terakhir ya. Ini berarti adalah nama barangnya dulu. Nama barang sama dengan ini kita panggil b dot nama barang. Kemudian setelah nama di sini ada diskon kayak gini ya. B dot diskon. Kemudian ada lagi harga jual sama dengan harga jual. B dot harga jual ya. Kemudian pakai koma. Terus setelah harga jual ada stok gudang sama dengan b dot stok gudang. Kemudian stok rak sama dengan b dot stok rak ya. Kemudian ada lagi di sini rusak sama dengan ini ya, b dot rusak. Kemudian satuan b dot satuan. Oke. Where, nah terakhir kita where ya, pakai where. Jadi perubahannya tuh di mana ya, di mana kode barangnya itu, kode barangnya misalkan dari ya ini ya, b dot kode barang, dari kode barang. Jadi datanya itu akan dirubah berdasarkan kode barang. Oke, itu yang entitas untuk yang edit ya. Next, selanjutnya kita gunakan untuk yang penggunaan misalkan hapus data gitu. Kita akan hapus data juga berdasarkan di sini, yaitu berdasar kelas berdasarkan kode barangnya. Kita copy lagi, terus kita buat di bawahnya di sini. Nah, tapi kita rubah di sini dari namanya hapus dan isiannya langsung aja string gitu ya. Karena kita di sini kaitannya sama cukup kodenya aja. Jadi dihapus berdasarkan kode gitu. Nah, query-nya kita ganti. Jadi delete from barang where kode barang
BRG sama dengan HA. Ini merujuk ke HA. Terus selanjutnya, kemudian setelah itu ini sudah. Nah, terakhir kita bikin di sini adalah untuk menampilkan ke data grid view-nya. Kita bikin public void. Di sini misalkan tampil data. Dimulai dari query-nya, string query, kemudian string nama tabelnya. Jadi kalau query-nya ya select from gitu kan, terus data grid, terus data grid view, oke, misal DK, terus kita kasih drive dulu, terus di dalamnya kita panggil dulu untuk yang data source-nya sama dengan panggil di kelas fungsi data grid ya, dimana di situ ada query dan juga tabel. Query tabel, oke. Next, selanjutnya data member. Di sini adalah merujuk ke tabel. Terus kita isikan untuk kolomnya, penamaan kolomnya ya maksudnya. Ini pakai terus header text-nya. Nah, kita buat ini nanti sebagai header text. Ya, dimulai dari sini 0. Terus di sini yang pertama itu adalah kode barang. Oke, terus nama barang. Ya, saya buat kopas dulu aja. Ups. Nah, ini sama. 1, terus 2, 3, 4, 5. Yang kedua misal nama barang, sesuaikan aja ya dengan yang ada di tabel. Terus yang ketiga diskon, kemudian harga jual, kemudian stok gudangnya. Jadi ini yang nanti akan tampil di data grid view-nya. Terus rusak dan satuannya, jadi ada 2 lagi. Oke, ini rusak, yang terakhir satuan. Kita isikan di sini berarti 6, terus 7. Oke, sudah selesai dan kita mau membuat di sini untuk auto-resize ya. Kemudian kita tambahkan auto-resize, jadi pada saat nanti pengisiannya itu berbeda, jadi kolomnya itu akan melakukan resize sendiri gitu ya. Oke, auto-resize columns yang ada S-nya ya. Kemudian pakai kurung muka tutup, dan kita bisa juga memberikan warna untuk tabelnya. Alternating row yang ini ya, yang atas, sorry. Jadi pewarnaan back colornya. Misal saya kasih color dot alis blue aja. Nah, oke. Kemudian selanjutnya kita pakai catch, try catch. Ini untuk menangkap pesan kesalahan. Di sini exception A ya. Exception A misalkan. Terus dalamnya ada console. Salah. Console.writeline. Dalamnya adalah error a.message. Oke. Terus tambahkan titik koma. Kemudian finally. Nah, ini udah selesai. Oke, ini sudah selesai kita membuat berbagai manajer pengaturan untuk tampil data, hapus, kemudian edit, dan juga untuk menambahkan data ke dalam tabel barang. Jadi nanti kalau mau menambahkan misalkan nanti kita bikin
data tabel barang lagi, misalkan ada penjualan, pembelian, di situ bisa kalian tambahkan entitasnya lagi, misal manajer pembelian, manajer penjualan, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.